dasar tentang bagaimana penanganan bahan kimia ya. Untuk temennya yang belum menulis, ada tulisan ini, namanya ditambahkan dengan tingkat 1, pakai tingkat 1 biar nggak tertukar dengan mahasiswa atas. Materinya? Alhamdulillah sudah, Pak. Masih kurang, Pak. Ada beberapa ya yang mungkin nggak kurang paham. Tapi ini materi mungkin yang paling apa ya, yang paling nggak terlalu berat kalau menurut saya sih dibanding yang materi berikutnya tentang stokiometri, tentang pengenalan dan penanganan bahan kimia. Oke, kita coba review sedikit, coba saya mengulas saja, nanti kita banyakkan diskusi di via WA ya. Nah, bahan kimia adalah bahan yang berbahaya. Kenapa dikatakan sebagai bahan yang berbahaya? Karena bahan-bahan kimia itu baik mulai proses pembuatan, ya, kemudian pengolahan, transportasi atau pengangkutan, kemudian disimpan oleh pengguna, dan kemudian digunakan di laboratorium ataupun di industri, itu bisa menimbulkan atau membebaskan debu, kabut, uap, gas, serat, atau radiasi. Ya, itu adalah risiko-risiko yang muncul dari bahan-bahan kimia. Ya, bisa membebaskan debu, kabut, uap, gas, serat, ataupun radiasi. Nah, risiko itu dapat menyebabkan apa? Mulai dari iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, keracunan. Ya. Dan bahan yang lain dalam jumlah yang memungkinkan gangguan kesehatan bagi orang yang berhubungan langsung dengan bahan tersebut. Artinya, ada juga bahan-bahan yang dalam kadar tertentu berbahaya, tapi dalam kadar yang kecil itu tidak berbahaya. Tapi apabila kita terpapar terus dalam waktu tertentu, terakumulasi, maka efeknya baru akan muncul. Gitu. Ya. Jadi bahan kimia itu yang sering kita gunakan di laboratorium itu memiliki potensi berbahaya, ya, baik dalam pembuatan, pengolahan, penyimpanan, ya, pengangkutan, bahkan dalam penggunaannya, ya, bisa menghasilkan debu, kabut, uap, serat. Apa sih resikonya ya? Tadi iritasi, kebakaran, ya, itu adalah resiko-resiko yang muncul, ya, resiko-resiko muncul ketika dia ketika kita menggunakan bahan kimia. Ya. Nah, penggunaan bahan kimia itu kita kelompokkan menjadi 3. Ada kimia industri, ya industri kimia, industri pengguna bahan kimia, dan laboratorium. Ya. Memang kalau skala besar itu industri pengguna bahan kimia dan industri kimia itu yang paling banyak beresiko, ya, karena jumlahnya sangat besar bahan kimianya. Tapi variasinya tidak terlalu banyak. Gitu. Misalkan industri kimia itu adalah industri penghasil bahan kimia, kayak petrokimia, gitu kan. Itu adalah industri-industri yang menghasilkan bahan kimia. Industri pupuk itu termasuk dalam kategori industri kimia, ya, penghasil bahan kimia. Ya. Nah, kemudian industri pengguna bahan kimia ya banyak, hampir semua industri manufaktur itu dia menggunakan bahan kimia untuk proses dari manufakturnya. Ya. Misalkan industri tekstil, industri cat, industri kertas juga menggunakan bahan kimia. Ya. Hampir semua digunakan bahan kimia untuk proses. Ya. Industri kimia dan industri pengguna bahan kimia, jumlah bahan kimia terbatas, tapi jumlah jenisnya terbatas, tapi volume dalam satu jenisnya bisa sangat besar. Gitu. Berbeda dengan laboratorium, secara kapasitas per jenisnya itu sedikit, tapi variasinya banyak, atau jenisnya banyak yang disimpan di dalam laboratorium. Gitu. Ya. Nah, ini juga beresiko ketika laboratorium itu menyimpan bahan kimia yang bermacam-macam dengan resiko yang bermacam-macam, berarti kita penanganannya pun harus lebih safety, harus lebih ketat, ya, karena kita menangani setiap resiko itu punya penanganan khusus. Ya, jadi semakin banyak resiko atau semakin banyak karakter bahan kimia yang beresikonya itu semakin banyak juga
tahapan ataupun aturan-aturan yang ditetapkan agar bahan kimia itu juga tidak menimbulkan resiko yang besar. Ya. Nah, penggunaan bahan kimia dalam lingkungan kerja tersebut ya itu terpakai setiap harinya sehingga para pekerja terpapar oleh bahan-bahan kimia. Ya, mau tidak mau. Nah, ini juga yang paling mudah adalah terjadinya kebakaran beracun misalkan ya, keracunan misalkan. Kemudian juga dalam kegiatan sehari-hari dalam pengangkutannya atau dalam penggunaannya. Ya. Yang sering itu sebetulnya dari bahan kimia itu yang bisa menyebabkan kanker, ya, itu karsinogen. Ini adalah karakter dari bahan kimia yang sering atau paling mengancam nyawa manusia. Sifatnya karsinogen, ya. Karena kenapa? Karena dia akan memicu kanker dan itu efeknya tidak akan ketahuan dari awal. Artinya dia baru akan ketahuan itu setelah terakumulasi, setelah lama baru kerasa efeknya. Ya. Makanya beberapa lingkungan kerja yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan penolong atau proses produksinya, atau kita di laboratorium menggunakan bahan kimia, yang bekerja menggunakan bahan kimia, itu senantiasa harus safety, benar-benar harus dipakai. Ya. Bahkan sudah menjadi ketentuan umum biasanya yang bekerja menggunakan bahan kimia, mereka ada khusus treatment, harus minum susu murni untuk menetralisir paparan dari bahan kimia yang terhirup ataupun secara tidak sengaja terhirup uapnya masuk ke paru-paru. Itu yang sering terjadi. Ya. Nah, ini kita mengklasifikasikan bahan kimia itu banyak, bisa dari sifat keasamannya, bisa dari sifat golongannya, ya ada golongan alkali, golongan 1, golongan 2, misalkan kalau kita lihat di sistem periodik itu bisa digolongkan seperti itu. Tapi yang kita gunakan sebetulnya yang paling sering digunakan pengklasifikasian bahan kimia itu didasarkan atas resiko. Kenapa kita klasifikasikan atas dasar resiko? Karena itu akan lebih jelas penanganan untuk setiap kelompok bahan kimianya. Jadi misalkan bahan kimia yang beracun ya ditempatkan dalam satu tempat sehingga kita penanganannya jelas, sirkulasi di ruangan untuk penyimpanan bahan kimia juga jelas ya. Sirkulasi udaranya tidak boleh disimpan dalam lemari yang tidak ada ventilasi atau tidak ada sirkulir udara ya. Jadi untuk yang beracun tuh lemarinya juga harus dipasangi kipas, harus disedot, kemudian si udara di dalam lemari itu dikeluarkan lewat saluran langsung ke atap keluar gitu ya. Jadi tidak akan mencemari atau tidak akan kontak langsung dengan orang yang bekerja di laboratorium gitu, seperti itu ya. Bahan kimia korosif juga harus dipisahkan, yang mudah terbakar juga dipisahkan. Kenapa? Ya karena tadi ini memiliki sifat karakter masing-masing sehingga SOP atau penanganan dari setiap bahan yang karakternya ini yang sudah dikelompokkan ini juga akan berbeda gitu. Ya. Ada bahan kimia beracun, korosif, terbakar, peledak, oksidator, reaksi terhadap asam, reaksi terhadap air, ya, gas bertekanan dan radioaktif ya. Nah, bahan yang beracun itu adalah bahan yang bisa menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau lewat kontak kulit ya. Gitu. Setidaknya ada 3 jalur bahan kimia beracun itu bisa termakan lewat mulut, bisa nempel di kulit, karena kalau lewat kulit juga nanti bisa menyerap masuk ke dalam jaringan ekskresi misalkan seperti itu ya, bisa menyebabkan kerusakan hati, paru-paru, kanker, atau terhisap ya, terhirup ya ke paru-paru, ini akan bisa menyebabkan asfiksi ya. Asfiksi itu engap, jadi menyebabkan kekurangan CO2 dalam jaringan tubuh, jadi kesannya kayak kurang oksigen ya, saturasinya ya. Kemarin zaman COVID yang selalu dicek itu bagaimana saturasi oksigen dalam darah kita. Nah itu salah satunya ya, gejala asfiksi itu menurunnya saturasi oksigen.
Ya, iritasi yang dapat melukai jaringan pernapasan dan paru-paru ini juga bisa efek dari kimia beracun. Ya. Nah, zat-zat tersebut dapat langsung mengganggu organ tertentu atau bisa terakumulasi dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan kerusakan pada tulang, hati, ya, kemudian terus disirkulirkan oleh darah, ya, limpa, ya, bisa menyebabkan efek gagal ginjal, biasanya seperti itu, ya. Nah, contoh dari bahan kimia beracun itu ada benzen, asam nitrat, asam klorida, ya. Gitu. Bahan kimia korosif ini dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak, ya, dengan jaringan tubuh atau bahan lain. Bahan menyebabkan cacat permanen pada jaringan tubuh yang terkena bahan korosif. Biasanya kalau bahan korosif itu kena ke kulit kita, efeknya kayak terbakar. Kalau kena ke meja, ya, meja yang dari kayu itu juga efeknya juga kayak terbakar hitam gitu, panas, ya. Kalau kena ke besi jadi karatan langsung, ya. Kena ke kain jadi bolong biasanya untuk yang korosif itu, ya. Nah, ini hati-hati biasanya yang korosif kalau kena mata, jaringan-jaringan yang sangat-sangat sensitif, perlindungannya nyaris kurang sekali, kayak misalkan selaput mata, ya, saluran pernapasan, paru-paru, itu kan bagian epidermis yang saya kira sangat tipis, sehingga kalau terjadi kontak dengan bahan kimia korosif ini peradangannya bisa sangat parah, itu seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa bahan kimia yang korosif itu ada asam nitrat, asam sulfat, asam oksida. Ya. Ada bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, ini bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dapat menimbulkan kebakaran. Ya. Jadi bak api itu bisa nyala karena ada 3 faktor. Ya. Ada kenaikan suhu, ya, ada apinya sendiri, ada oksigen, dan ada bahan yang terbakarnya seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan tidak ada oksigen, sebetulnya api nggak akan timbul, ya. Kalau misalkan hanya ada oksigen, tidak ada api, ya nggak akan ada juga bahan bakarnya ada, nggak akan ada kebakaran. Jadi ketiga aspek itu harus ada. Agar api bisa menyala harus ada oksigen, ada bahan bakarnya, ada api. Ya. Nah, bahan kimia yang mudah terbakar itu biasanya sifatnya volatil atau mudah menguap. Ya. Mudah sekali menyebar, berdifusi. Biasanya massa jenisnya lebih berat dibandingkan udara, sehingga dia berada di dasar. Uapnya mudah terbakar dan bisa menimbulkan api daripada cairannya. Jadi uapnya bisa mudah terbakar daripada cairannya. Kayak bensin, ya. Bensin itu lebih mudah terbakar pada kondisi uap, bukan pada kondisi bensinnya, larutan bensinnya bukan. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang mudah terbakar itu ada dari kelompok pelarut dan reaksi seperti asetaldehid, aseton, benzen, karbon disulfida, etil alkohol, etil asetat, petroleum ether, isoprofil alkohol, toluene, silen. Ini adalah bentuk-bentuk pelarut dan reaksi yang ada di laboratorium biologi biasanya yang memiliki sifat mudah terbakar. Ya. Ada juga beberapa bahan anorganik seperti Al, Mg, Zn, seng murni, ya. Ya. Amonium, magnesium, seng itu yang dalam bentuk solid, dalam bentuk murni, ya, bahan organik murni itu tidak boleh kena air. Ya, kalau kena air bisa terjadi ledakan. Itu. Makanya ini biasanya disimpan di dalam minyak, ya, itu di dalam minyak agar dia tidak terkena air. Ya. Fosfor kuning juga jangan terkena udara, harus disimpan dalam air. Selalu terendam, logam K dan Na jangan terkena air, disimpan dalam parafin cair. Ya. Nah, biasanya sering kejadian ya. Al, Mg, dan Zn biasanya digunakan oleh industri kembang api. Kenapa kembang api itu warna-warni, ada warna merah, ada warna biru, hijau, kuning. Itu diakibatkan oleh ini. Karena setiap senyawa itu berbeda. Ya. Misalkan Mg itu warnanya kalau tidak salah hijau. Ya, warna Mg itu. Ketika kena air itu dia ada ledakan ataupun kilatan ledakan disertai kilatan cahaya warna hijau untuk Mg itu, ya.
Nah, fosfor kuning biasanya sering terjadi masalah di industri pupuk ya. Banyak orang yang menyimpan industri pupuk mengandung fosfor murni ya, misalkan tidak terendam dalam air si batu fosfornya ini. Nah, biasanya sering terjadi ledakan juga sama ya. Nah, kemudian gas seperti asetil, metan, hidrogen, karbon monoksida dan butana juga ini adalah jenis-jenis bahan kimia yang mudah terbakar ya. Ada bahan kimia peledak. Bahan kimia peledak ini sebetulnya adalah suatu zat atau cair yang campuran atau keduanya karena satu reaksi kimia akan menghasilkan jumlah gas yang sangat banyak dan memiliki tekanan yang sangat tinggi sehingga terjadi ledakan. Jadi ledakan itu adalah reaksi dari pembakaran yang serentak dalam jumlah yang besar gitu. Sehingga terjadi muncul dalam bentuk ledakan. Ya. Contohnya apa? TNT, nitrogliserin dan amonium nitrat ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah bahan kimia oksidator. Bahan kimia oksidator ini adalah bahan kimia mungkin tidak mudah terbakar tapi dapat menghasilkan oksigen dan dapat menyebabkan kebakaran ya, bahan-bahan lain. Contohnya ada klorat, perklorat, klorin, iodin, peroksida, asam nitrat, kalium nitrat, dan kalium permanganat. Yang reaktif terhadap air, H2SO4. Nah, ini adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan air dan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Ya, jadi H2SO4 itu larutan asam, ya asam yang cukup pekat, ya, cukup tinggi. Ketika diencerkan menggunakan air, tapi harus hati-hati. Ya. Ketika dia direaksikan dengan air, proses pengencerannya itu akan menghasilkan ikatan baru dengan air yang mengeluarkan panas. Jadi panas larutannya tuh, beker gelas tuh. Ya. Gitu. Jadi gimana dong Pak kalau kayak gitu? Nah ini sering terjadi ya. Jadi kalau ada dua wadah, misalkan ya ini H2SO4, yang ini adalah air ya. Nah, ini misalkan ya. Nah misalkan ini yang hijau adalah H2SO4-nya. Ya. Yang hijau adalah H2SO4. Ini misalkan ada air, kita masukkan. Ya. Nah, bagaimana mencampurnya? Apakah air dimasukkan ke dalam H2SO4 atau H2SO4 yang dimasukkan ke dalam air? Coba. Ini saya bertanya nih, apakah ketika ada dua gelas, yang satu isinya H2SO4, yang satu itu adalah H2O, ya, yang satu asam sulfat, yang satu adalah air. Ketika ini ingin kita satukan, ingin kita campur karena ingin mengencerkan asam sulfat, apakah air yang dimasukkan ke dalam asam sulfat atau asam sulfat yang dimasukkan ke dalam air? Asam sulfat yang dimasukkan ke dalam air. Kenapa? Alasannya apa? Soalnya kan kalau dimasukin ke dalam air gitu, jadi kan si airnya tuh buat ngelarutin si H2SO4. Jadi nggak terlalu itu banget gitu reaksinya, Pak. Oke, betul jawabannya, tapi alasannya belum jelas. Ya, H2SO4 kita masukkan dalam air, itu yang benar. Tapi alasannya apa? Izin menjawab, Pak. Yo, jadi kenapa H2SO4 dimasukkan ke dalam air? Dimasukkan ke dalam airnya itu gak langsung ya Pak ya, sedikit-sedikit. Kenapa sedikit-sedikit? Jadi si kepekatan atau persentase H2SO4 di dalam airnya tidak terlalu tinggi Pak. Jadi bisa dibuang gitu. Oke. Betul, masih ada nyambung dikit lah, tapi belum terlalu jelas. Kayak analoginya seperti ini. Kalau misalkan kita ada kumpulan orang yang butuh sembako, ya misalkan kita tuh misalkan kita ada di dalam satu ruangan gudang nih, dalamnya penuh sembako.
Di luar ada orang yang penuh berjubel, ngantri buat ngambil sembako. Yang sangat reaktif di sini yang mana? Apakah sembakonya atau orang yang di luar? Yang di luarnya, Pak. Orang di luar. Kalau sembako berarti sembako itu adalah airnya, berarti orang yang di luar yang butuh sembako itu adalah H2SO4-nya ya, yang reaktifnya. Nah, dalam kondisi seperti itu ada dua pilihan. Apakah sembakonya kita atau orang yang mau kita berikan sembako, kita masukkan beberapa orang secara bertahap ke dalam gudang untuk ngambil, kemudian kita setelah itu sampai habis gitu. Kita bagi beberapa kloter dimasukkan dalam gudang. Itu akan lebih aman yang mana? Yang per orang, Pak. Jadi diambil beberapa, jadi dimasuk ke dalam gudang, ambil sembako gitu, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ketika asam sulfat kita masukkan ke air, reaksi yang terjadi itu akan menghasilkan suhu, akan menaikkan suhu. Tapi dengan jumlahnya yang sedikit, reaktannya, senyawa yang reaktifnya itu sedikit, maka suhu yang dihasilkan akan segera diturunkan oleh air yang lebih banyak, gitu. Ya, berbeda dengan kalau kita memasukkan air ke dalam asam sulfat, itu reaksinya bareng semua, berebut, gitu. Ya, reaksinya bareng, berebut untuk bisa berikatan dengan H2O. Ya. Nah, ini peningkatan suhu yang terlalu cepat signifikan ini akan menyebabkan ledakan, gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jelas ya dari analogi ini. Gitu. Jadi harus dimasukkannya sedikit-sedikit, itu pun tidak boleh dalam bentuk tetesan, tapi harus mengalir di dinding beker gelas. Ya. Di dinding dari alat kimia, alat gelasnya, beker gelasnya kita masukkan, jadi airnya menyurulung di permukaan pinggir dari beker gelas. Jangan ngecelak langsung di tengah-tengah, celak atau langsung nyurulung di tengah-tengah gitu. Enggak. Kalau gitu nanti reaksinya pun dia akan terlalu cepat juga. Ya. Jadi itu hati-hati, sering kejadian, ya. Oke. Aktif terhadap asam juga ada beberapa bahan kimia yang amat mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah beracun atau gas-gas yang beracun dan korosif, ya. Dan ada bahan kimia radioaktif, itu adalah bahan kimia yang memancarkan sinar radioaktif lebih dari 0,02 mikrocurie per gram. Ini adalah satuan untuk aktivitas radiasi. Ya. Suatu bahan kimia dapat termasuk di antara satu atau lebih golongan di atas. Jadi bisa saja satu bahan kimia itu memiliki 2-3 resiko atau karakter. Ya. Bisa digolongkan pada beberapa karakter. Ya. Efek bahan kimia terhadap jaringan atau organ tubuh dapat cepat atau lambat tergantung dari jenis bahan kimia, lama waktu kontak, dan daya tahan tubuh kita. Nah, dalam mengelola bahan kimia, ya, yang harus kita lakukan, ini adalah tahapan dalam pengolahan bahan kimia ketika kita bekerja di laboratorium. Pertama, kenali semua sifat dan risiko dari bahan kimia. Ya. Bagaimana cara mengenalinya? Ya, nanti sebetulnya di setiap kemasan bahan kimia itu sudah ada tulisannya. Tapi mungkin yang beberapa Anda sudah harus paham, ya, harus ingat, ya. Untuk yang paling berbahaya, kalau kita masuk ke hutan juga kan kita nggak perlu mengenal semua hewan, tapi minimal kan suka ada yang bilang hati-hati kalau masuk ke hutan itu ada ular yang sifat yang karakternya atau ciri-cirinya seperti ini, dan itu harus dihindari, ya. Jadi kita nggak mesti hafal semua bahan kimia, tapi minimal bahan-bahan kimia yang paling beresiko, yang sangat beresiko itu tolong untuk diingat. Ya, seperti tadi ya, kalau kita main ke hutan, ke gunung, ya selalu ada omongan dari orang tua atau penjaga ataupun siapa yang kenal wilayah hutan itu, hati-hati kalau menemui ini, kalau menemui ini pasti ada satu hal yang risikonya sangat besar. Jadi harus diingat yang itu. Nah, setelah kita mengenali semua sifat dan risiko bahan kimia yang sudah terpasang di label setiap kemasan, wajib kemasan itu harus dipasangi label risiko.
pisahkan bahan kimia yang volatil, beracun, dan asam kuat. Nah, bahan kimia yang volatil, mudah menguap, beracun, dan asam kuat, ini kita simpan dalam lemari, ya, lemari ini namanya foam hood, ya, itu lemari asam, ya. Jadi kita simpan dalam lemari asam khusus, ya. Lemari asam seperti apa nanti saya tunjukkan. Jadi yang 3 ini kita simpan dalam lemari khusus, ya. Kenapa? Karena dalam lemari itu akan lebih aman. Uap-uap yang dikeluarkan atau si uap-uap dari asam kuat ini nanti akan dialirkan ke keluar. Jadi tidak akan beresiko di dalam ruangan, ya. Sisanya kayak asam, basa, netral, anorganik, organik, bereaksi, dan pewarna, ini adalah pengelompokan yang bisa kita lakukan, itu disimpan di dalam lemari anti karat. Ya, bisa atau kalau enggak dalam etalase misalkan kayak lemari dari kaca. Ya, lemari kaca itu kan tidak mungkin berkarat juga, bagian besi rangkanya juga itu pinggir-pinggirnya kan dari aluminium tidak berkarat. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan di sekolah ada yang masih menyimpan di lemari besi, ya itu salah besar. Seberapapun bahan kimia itu tidak beresiko, disimpan dalam lemari, ya udah nanti besinya akan rusak, akan lapuk juga, ya. Gitu. Dalam tiap lemari, nah jadi kalau kita sudah menyimpan bahan-bahan kimia itu dalam lemari, ya kita pisahkan mana yang bahan teknis, mana yang proanalis. Jadi bahan kimia itu ada 2 jenis. Ada analis, ada teknis. Kalau teknis itu tingkat keakuratannya tidak baik, tapi kalau proanalis itu tingkat keakuratannya itu sangat baik, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat satu larutan dengan misalkan konsentrasi 0,001 molar misalkan, ya itu diyakinkan pasti itu sangat-sangat akurat. Tapi kalau yang teknis biasanya nggak seakurat itu, ya. Kadarnya mungkin ada sedikit perbedaan, ya ada sedikit perbedaan lah gitu, nggak benar-benar sama. Nah kemudian masing-masing bahan yang sudah kita pisahkan proanalis mana, ya dari setiap kelompok itu, asam di belah mana, basa sebelah mana, netral sebelah mana. Nanti di dalam kelompok asam kita pisahkan mana yang analis, mana yang teknis, kita bagi 2 yang asam tuh. Misalkan bagian yang asam tuh kita simpan paling atas nih di lemari di rak pakaian paling atas lemari khusus untuk bahan kimia dengan sifat asam. Nah, kemudian di dalam loker yang asam tuh kita pisahkan dulu mana yang teknis, mana yang proanalis atau PA. Nah, setelah kita pisahkan mana teknis, mana proanalis, biasanya proanalis lebih sedikit, teknis lebih banyak jenisnya. Nah, kemudian kita susun berdasarkan abjad, ya. Ya, ini misalkan dari anilin, dari amonium, misalkan A, B-nya apa, C-nya apa gitu. Jadi kita ngurutkannya berdasarkan abjad setelah itu. Ya. Nah, ini contoh misalkan bahan kimia itu harus ada ininya ya, selain kita menulis bahan kimianya apa, misalkan kalsium hidroksid ya. Nah, ini sifatnya proanalis ya. Jadi dia sangat tinggi, sangat akurat kalsium hidroksidnya ya. Dia proanalis bukan teknis. Mereknya Merck. Nah, ini adalah sifatnya, karakternya ya. Racun misalkan seperti ini atau tidak boleh masuk ke dalam lingkungan ya. Berbahaya jika ditelan atau bisa terjadi iritasi. Nah, setiap bahan kimia yang kita sudah ketahui ini, nah kalau sudah dikelompokkan dalam abjad dan sebagainya, kemudian kita cek satu-satu. Jangan sampai ada bahan kimia yang memiliki karakter lebih dari 1 dan ternyata berdekatan. Ya, jadi bahan kimia itu ada yang boleh berdekatan, ada yang tidak boleh berdekatan. Misalkan yang di sini nih kita lihat, ya, bahan kimia yang mudah terbakar, apakah boleh berdekatan dengan bahan kimia yang sangat beracun? Ini mudah terbakar dengan sangat beracun. Misalkan kita ada 2 bahan kimia nih dalam satu rak zat asam, setelah kita susun berdasarkan abjad, karena abjadnya sama, itu berdekatan antara bahan kimia yang mudah terbakar dengan yang sangat beracun misalkan ini. Ya.
Nanti kita cek dengan menggunakan ini. Bahan kimia mudah terbakar sangat beracun. Nah ini irisannya di sini. Irisannya di sini U4. Ya. U4 ini berarti U-nya adalah tidak perlu berdekatan. 4-nya kenapa? Karena berbahaya jika terjadi kebakaran. Jadi bahan kimia yang mudah terbakar dan sangat beracun itu tidak perlu berdekatan karena berbahaya jika terjadi kebakaran. Bagaimana yang sangat beracun dengan berbahaya jika tertelan? Boleh nggak mereka berdekatan ini? Yang ini dengan yang ini. Ya. Nah, kita lihat bagaimana irisannya. Nah ini, berarti ini irisannya. I23. I itu penting berdekatan. Nah, justru ini penting berdekatan. Kenapa? Karena tidak bereaksi dan sifat kimia hampir sama. Gitu. Ya. Bagaimana yang misal iritasi dengan pengoksidasi? Ya. Pengoksidasi dengan iritasi gimana? Nah ini O2. O2 itu kedekatannya biasa, dia tidak bereaksi. Oh, jadi masalah pendekatan O2 itu. Ya. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, ini lemari asam, macam-macam lemari bahan kimia, ini lemari asam. Ya, kita misalkan bahan kimia yang beracun, bahan kimia yang volatil, bahan kimia asam kuat, simpan di dalam lemari asam ini. Nah, lemari asam ini sirkulasinya jelas ya. Jadi uap yang ada di dalam ruangan ini nanti akan ditarik ke sini nih. Ini pakai kipas khusus untuk menarik bahan kimia berupa uap, dibuang keluar. Ya, gitu. Nah, bahan kimia yang di luar bahan kimia asam, volatil, dan beracun itu kita simpan di sini di dalam lemari kayak etalase kayak gini, ya. Nah, kemudian ini tiap tahapannya kelompok apa. Di dalam lemari ini kita simpan silika gel. Nah, silika gel ini bisa mengikat uap air. Nah, uap-uap air yang biasanya juga merupakan uap dari debu dari bahan-bahan kimia ini, itu akan terikat di dalam silika gel ini. Nah, ini silika gel. Nah, ini nih. Ini silika gel. Kalau kita lihat dari atas ya ini seperti ini. Ya. Ya, kalau pakai silika gel biasanya ketika kita buka lemari nggak langsung menyengat bau. Karena si bahan kimianya terikat di uap air yang kemudian uap airnya terikat di sini. Ya, tuh. Nah, ini pengelompokan bahan kimia, asam, basa, netral, ya anorganik, reaksi pewarna organik, misalkan seperti itu. Ya. Nah, kita susun berdasarkan abjad, ya, albumin, amilum, dextrin, gelatin. Nah, ini ya dengan kodenya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau tidak, kita tanya ke, silahkan. Nurul, Ana Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya untuk di slide keberapa ya? Keempat kalau tidak salah, mengenai industri kimia. Kan industri kimia itu untuk mengolah dan menghasilkan bahan-bahan kimia ya Pak. Yang diantaranya ada industri pupuk, asam sulfat, soda, bahan peledak, pestisida, cat, dan lain sebagainya. Nah, kalau asam sulfat itu terbuatnya dari apa ya Pak? Terima kasih. Oke. Oke, udah. Oke, jadi asam sulfat itu sebetulnya dia hasil reaksi dari air yang kemudian direaksikan dengan sulfur oksida, ya, gitu, ya. Itu di industri kimia biasanya penyatuannya biasanya menggunakan listrik elektrik untuk bisa menyatukan itu, ya. Nah, itu biasanya banyak sekali digunakan. Kenapa industri ini cukup tinggi, cukup banyak juga ya. Kenapa orang masih banyak menggunakan H2SO4? Karena sifatnya dia mampu untuk mengurai beberapa bahan-bahan organik terutama. Ya. Bisa mengurai bahan-bahan organik gitu.
Oke, itu paling. Ada lagi? Kalau saya cek di industri internet ya, produksi dunia untuk asam sulfat itu H2SO4 pada tahun 2021 mencapai 165 juta ton. Ya. Itu untuk industri kimia perdagangan. Oke, ada lagi? Oke, nanti kita oke, ada, silakan. Izin bertanya lagi. Untuk kan tadi untuk bahan pengelompokan asam basa netral anorganik, organik itu di lemari anti karat atau etalase ya Pak. Apakah bisa menggunakan lemari kayu Pak? Bisa menggunakan lemari kayu, tapi lapuk biasanya. Akan lapuk dia biasanya. Ya. Akan lapuk, kemudian cepat rusak juga biasanya. Ya. Tapi kalau kaca etalase itu lebih kuat sebetulnya. Ya. Oke, udah. Oke, kita lanjutkan diskusinya di grup ya. Jadi ada yang mau ditanyakan silakan di grup WA. Yang penting tadi saya sudah jelaskan prinsipnya, bagaimana pengolahannya. Ya. Nanti kita diskusi lagi di WA karena setelah itu ada post test. Ya. Oke. Tuh saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.